Saya seorang wanita. Saya haid biasanya 7 hari. Ketika haid saya sudah selesai, saya harus mandi besar. Akan tetapi yang menjadi kendala, saya posisinya saat itu saya sedang di tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk saya mandi besar. Saya pulang kerja jam 7 malam. Artinya kalau saya mandi besar di rumah, berarti saya tidak sholat maghrib. Itu seringkali terjadi pada saya setiap bulan. Mau mandi besar di pagi hari sebelum berangkat kerja, akan tetapi siang harinya masih keluar darah haid. Waktu itu yang saya lakukan yaitu setelah pulang kerja jam 7, saya langsung mandi besar, kemudian sholat maghrib, dilanjutkan sholat isya. Mohon tausiahnya Ustadz agar apa yang saya lakukan sesuai tuntunan. Terima kasih. Kemudian dapat salam dari orang tua saya untuk Pak Ustadz Nur Khalid. Lah ini yang tanya laki apa perempuan? Perempuan, Ustadz. Orang tuanya dua-duanya berarti. Oke. Alaiki wa alaihimassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya buat beliau berdua. Nah ini di tempat kerjaan jenengan apa tidak ada kamar mandi toh? Apa tidak ada kamar mandi? Kenapa kok tidak memungkinkan? Sebetulnya tergantung kesungguhan kita. Kalau sudah biasa seperti itu 7 hari dan biasanya berhenti itu setelah siang, mungkin di sore hari, ya toh? Maka dipersiapkan hari ke-7 dari rumah, mempersiapkan di bawah, misal, atau kalau memang terpepet tenan, yang penting mandi janabah tidak perlu sabunan, ya, pokoknya guyur 3 kali sudah. Nah mungkin yang perlu dipersiapkan bawa anduk untuk mengeringkan, kan begitu. Kok koyo-koyone abot gitu loh. Padahal di tempat kerja itu tidak tahu kalau tempat kerja beliau memang tidak ada kamar mandi. Lah nek tidak ada kamar mandi, jenengan sepanjang hari ini misalkan ingin buang air kecil kemana? Apa dimpet dari pagi sampai sore? Ya. Kalau memang ada kamar mandi dan ada air di situ, maka usahakan semaksimalnya. Kalau sudah berhenti, sudah segera mandi. Mandinya tidak harus dengan keramas, tidak harus. Kalau jenengan rambutnya di kelabang, tidak harus melepas kelabang. Maka di sela-sela begini, usapkan di sela-sela. Ini rambut ini sampai kulit kepala. Sudah 3 kali, sesudah itu ratakan air ke seluruh tubuh. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah suci. Makanya semaksimalnya dulu. Namun jika memang betul-betul tidak ada air, tidak ada ini, betul-betul dzurufnya, keadaannya tidak memungkinkan jenengan mandi janabat, karena memang betul-betul tidak ada air di tempat kerja atau di tempat jenengan berada memang betul-betul tidak ada air, maka ganti dengan tayamum mandi janabatnya. Ganti dengan tayamum dengan catatan betul-betul tidak ada air. Saya rasa kalau ada kesungguhan untuk mandi janabat di tempat kerja, itu juga akan ada solusi dari Allah. Mandi janabat itu tidak berat kok. Tidak berat mandi besar itu. Nabi memberikan contoh begitu ringannya untuk dilakukan. Kalau memungkinkan ada air, usahakan mandi besar. Kalau memang betul-betul tidak ada lagi, dengan tayamum. Agama kita ini penuh dengan solusi. Oke, pokoknya usahakan maksimal dulu ya. Kalau memang sudah terbiasa,
setidaknya kalau nanti di tempat kerja sudah berhenti ya sudah mandi janabat. Nah, yang diperlukan apa dibawa dari rumah, mungkin anduk kan itu. Karena tempat kerja mungkin air terbatas, tidak perlu keramas. Kalau keramas ini biasanya seorang perempuan itu butuh banyu, dan lama. Oke, ada lagi.